Suku Baduy atau biasa disebut juga dengan masyarakat Kanekes merupakan kelompok etnis yang hidup berdampingan dengan alam. Di daerah pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy terbagi menjadi dua, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam, yang umumnya lebih tertutup dan tidak menerima pengaruh budaya dari luar. Baduy dalam memiliki 3 kampung yang bertugas menyediakan kebutuhan dasar semua masyarakat. Kepemimpinan kelompok suku Baduy dalam disebut masyarakat Tangtu atau kelompok tertinggi. Pemimpin tertinggi dalam adat suku Baduy disebut dengan Puun yang ada di ketiga daerah Baduy dalam. Jabatan Puun ini biasa berjalan dengan turun-menurun, meski tidak wajib dari ayah ke anak, namun dapat ke saudara Puun lainnya yang dianggap dapat menjadi pemimpinan. Letak geografis suku Baduy. Suku Baduy menjadi salah satu desa adat yang letaknya berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Lewi Damar. Perkampungan mereka berada di sekitar aliran sungai Ciujung dan Cikanekes, di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, dengan kontur berbukit. Untuk jaraknya sekitar 172 km sebelum Mayan. Vegetasi di suku Baduy. Masyarakat Kanekes atau orang Baduy juga memanfaatkan vegetasi yang ada untuk beberapa hal. Ada yang digunakan untuk obat penyembuhan, ada pun yang digunakan untuk kerajinan. Beberapa contoh vegetasi yang ada di suku Baduy. Masyarakat Kanekes atau orang Baduy juga memanfaatkan vegetasi yang ada untuk beberapa hal. Ada yang digunakan untuk obat penyembuhan, ada pun yang digunakan untuk kerajinan. Beberapa contoh vegetasi yang ada di area Baduy dalam antara lain yang pertama ada pohon terep, pohon kecapi, tanaman kikoneng. Vegetasi di Permukiman di suku Baduy, mereka memiliki pola permukimannya tersendiri, yaitu rumah mereka berjejer rapat dan memiliki arah orientasi yang sama, yaitu ke arah utara dan selatan. Permukiman suku Baduy terletak pada aliran dekat sungai, karena sungai menjadi prasarana lingkungan yang vital. Sungai sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bagian hulu digunakan untuk mandi, bagian tengah untuk mencuci, dan bagian hilir untuk buang air. Air untuk minum diambil dari mata air atau pada bagian hulu sungai. Maka dari itu dilarang menggunakan sabun ketika mencuci dan mandi. Masyarakat ada kolom rumah adat Baduy menggunakan konstruksi kayu sehingga menjadikan bangunan tersebut menjadi konstruksi yang ringan. Pada bagian bawah lantai terdapat saluran air sehingga bambu sengaja dibiarkan berjajar agar sela-selanya dapat dilalui air. Bagian lantai rumah Baduy juga menggunakan sambungan paku sebagai media penguat antara penopang di bawahnya. Masyarakat Baduy secara adat bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian dilakukan dengan sistem ladang dengan mengandalkan hujan. Selain berladang, mereka juga memanen hasil hutan seperti kopi dan buah-buahan. Suku Baduy dalam, pola tatanan ruang memiliki lebih banyak variasi bentuk ruangan yang lebih sederhana dibanding dengan Baduy luar, walaupun secara istilah masih mirip di antara keduanya. Pola tatanan ruang di dalam rumah Baduy dalam dibedakan berdasarkan 3, yaitu rumah dengan 1 kepala keluarga, rumah dengan 2 kepala keluarga, dan rumah dengan 3 kepala keluarga. Pada suku Baduy dalam, pola tatanan ruang memiliki lebih banyak variasi bentuk ruangan yang lebih sederhana dibanding dengan Baduy luar, walaupun secara istilah masih mirip di antara keduanya. Pola tatanan ruang di dalam rumah Baduy dalam dibedakan berdasarkan 3, yaitu rumah dengan 1 kepala keluarga, rumah dengan 2 kepala keluarga, dan rumah dengan 3 kepala keluarga. Pada suku Baduy dalam, pola tatanan ruang memiliki lebih banyak variasi bentuk ruangan yang lebih sederhana dibanding dengan Baduy luar, walaupun secara istilah masih mirip di antara keduanya. Pola tatanan ruang di dalam rumah Baduy dalam dibedakan berdasarkan 3, yaitu rumah dengan 1 kepala keluarga, rumah dengan 2 kepala keluarga. Ruangan yang terdapat di sini terdiri dari imah, sasoro, dan tepas. Imah berfungsi sebagai inti rumah atau pusat kegiatan. Sasoro berfungsi untuk menerima tamu, sedangkan tepas berfungsi sebagai ruang tidur tambahan. Pada rumah di Baduy dalam, imah berfungsi sebagai pusat kegiatan keluarga tersebut. Mereka memasak, makan, tidur, dan berkumpul bersama keluarga di dalam imah.
Berikut struktur rumah adat Baduy dalam. Atap. Konstruksi rumah Baduy terbentuk atap rangka menggunakan bahan kayu dan bambu. Penutup atap bangunan menggunakan bahan kirai dan ijuk. Rangka pendukung atap menggunakan Baduy dibuat dengan bahan bambu dan kuda-kuda. Bangunan menggunakan kayu. Bahan yang dipergunakan untuk kuda-kuda adalah kayu huru, laban atau kihiyang. Untuk gorden dan kaso menggunakan bambu gede, apus. Demikian pula bahan untuk reng dipergunakan bambu apus dan tali yang dibelah. Pada bagian atas ruang tidak ditutup plafon, tetapi terdapat para-para atap yang dipergunakan sebagai gudang. Dinding dan kolom. Dinding rumah Baduy ditutup dengan anyaman bambu. Bilik bambu ini berpori sebesar 2,5 x 3 mm. Pori-pori ini berfungsi sebagai lubang ventilasi dan sebagai penerangan ruang. Ketinggian bangunan diukur sesuai dengan kebutuhan penghuni rumah. Tinggi pintu dibuat setinggi pemilik rumah. Tinggi dinding sekitar 2 meter diukur dari tinggi penghuni rumah ditambah dengan sekitar 1 hasta. Balok utama tidak diperkenankan disambung. Untuk sambungan tidak diperkenankan menggunakan paku. Jadi mereka menggunakan pasak dan lubang dan mengikatnya dengan tali atau rotan. Pada kolom dan balok ini diikatkan dinding dari anyaman bambu. Bidang dinding ini dibuat dari bambu yang keempat ujungnya dijepit oleh bambu yang dibelah. Rumah Baduy dalam tidak menggunakan jendela. Untuk melihat keluar rumah dari dalam hanya dibuat lubang-lubang pada dinding bambu berukuran 4 x 5 cm. Lantai panggung. Lantai dalam rumah yaitu ruang tepas dan sosoro dibuat lebih tinggi setengah jengkal peletakannya dibanding ruang luar rumah yaitu golodok. Rangka terdiri dari minimum dari 3 hampalan berjarak 30 cm karena tinggi rumah dari umpak sekitar 0,8 sampai 1 meter. Lantai panggung berjarak sekitar 80 sampai 1 meter di atas tanah. Untuk balok induk menggunakan kayu kihiyang berukuran 8 x 15 cm. Sedangkan balok anak menggunakan bambu gede berdiameter 8 cm. Untuk balok penutup lantai menggunakan bambu apus berdiameter 6 cm yang dibelah dan disusun sejarak 1-2 cm. Di atas balok penutup ini ditutup dengan lantai bambu yang disebut palupuh. Pondasi. Rumah dibuat berkolong karena menurut adat Baduy, bila langsung ke tanah sama saja dengan hidup di dunia bawah. Tiang rumah pun tidak langsung menyentuh tanah dan harus dilandasi oleh batu umpak sebagai pembatas antara tanah dan bangunan rumah. Kolom bangunan disangga dengan batu kali yang datar yang berfungsi sebagai pondasi rumah. Pondasi ini terletak di atas tanah karena tabu bagi warga Baduy untuk menggali tanah. Untuk membuat lantai rumah yang datar, mereka tidak menggali ataupun mengurung tanah, tetapi ketinggian dari tinggi kolom rumah disesuaikan dengan kondisi tanah. Jadi tinggi masing-masing kolom rumah dari tanah tidak sama. Hal ini dimaksudkan agar lantai rumah menjadi berikut struktur rumah adat Baduy dalam. Atap. Konstruksi rumah Baduy terbentuk atap rangka menggunakan bahan kayu dan bambu. Penutup atap bangunan menggunakan bahan kirai dan ijuk. Rangka pendukung atap menggunakan Baduy dibuat dengan bahan bambu dan kuda-kuda. Bangunan menggunakan kayu. Bahan yang dipergunakan untuk kuda-kuda adalah kayu huru, laban atau kihiyang. Untuk gorden dan kaso menggunakan bambu gede, apus. Demikian pula bahan untuk reng dipergunakan bambu apus dan tali yang dibelah. Pada bagian atas ruang tidak ditutup plafon, tetapi terdapat para-para atap yang dipergunakan sebagai gudang. Dinding dan kolom. Dinding rumah Baduy ditutup dengan anyaman bambu. Bilik bambu ini berpori sebesar 2,5 x 3 mm. Pori-pori ini berfungsi sebagai lubang ventilasi dan sebagai penerangan ruang. Ketinggian bangunan diukur sesuai dengan kebutuhan penghuni rumah. Tinggi pintu dibuat setinggi pemilik rumah. Tinggi dinding sekitar 2 meter diukur dari tinggi penghuni rumah ditambah dengan sekitar 1 hasta. Balok utama tidak diperkenankan disambung. Untuk sambungan tidak diperkenankan menggunakan paku. Jadi mereka menggunakan pasak dan lubang dan mengikatnya dengan tali atau rotan. Pada kolom dan balok ini diikatkan dinding dari anyaman bambu. Bidang dinding ini dibuat dari bambu yang keempat ujungnya dijepit oleh bambu yang dibelah. Rumah Baduy dalam tidak menggunakan jendela. Untuk melihat hias dan ornamen pada sulah nyanda seperti lantainya memakai rangka bambu dan ditutup dengan pecahan bambu yang diratakan.
Pada bagian dindingnya sendiri juga menggunakan berupa anyaman bambu yang disusun secara vertikal yang disebut sariksik. Anyaman bambu ini memiliki pori-pori sehingga udara dalam bangunan dapat terus berganti dengan udara baru. Untuk rumah di beberapa perkampungan Baduy biasanya diberi tanda dari bambu dan ijuk dengan bentuk lingkaran atau tanda di bagian atas atap itu memiliki arti khusus. Tanda bentuk lingkaran berarti penghuninya belum pernah melanggar larangan adat dan memberikan arti ketentraman. Secara umum, rumah adat Baduy merupakan rumah panggung yang hampir secara keseluruhan rumah menggunakan bahan bambu. Rumah adat Baduy ini sendiri terkenal dengan kesederhanaan dan dibangun berdasarkan naluri manusia yang ingin mendapatkan perlindungan dan kenyamanan. Bangunan rumah adat Baduy dibuat tinggi, berbentuk panggung mengikuti tinggi rendahnya kontur permukaan tanah. Karena konsep rancangannya mengikuti kontur lahan, tiang penyangga masing-masing bangunan memiliki ketinggian berbeda-beda. Rumah dan pintu terbuat dari anyaman bambu yang dianyam secara vertikal. Teknik anyaman tersebut dikenal dengan nama sariksik. Pada bagian tanah yang datar atau tinggi, tiang penyangganya relatif rendah. Adapun pada bagian yang miring, tiangnya lebih tinggi. Tiang-tiang penyangga tersebut bertumpu pada batu kali agar kedudukannya bangunan. Atap rumah adat Baduy disebut dengan sulah nyanda. Sulah nyanda menggunakan bentuk atap pelana dengan penutup atap berupa ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang dikeringkan. Jurugan yang merupakan bagian atap yang berada di bagian bawah rangka atap memiliki kemiringan yang lebih rendah, tujuannya untuk kehangatan. Dinding terbuat dari anyaman bambu yang memiliki pori berfungsi sebagai